Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan skip video ini, karena mungkin bukan kebetulan Anda sampai di sini hari ini. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi kalau engkau menghidupkannya, itu akan mengubah cara engkau memulai hari, cara engkau mengambil keputusan, cara engkau mengelola keuangan, bahkan cara engkau memandang hidup dan panggilanmu. Banyak orang berdoa minta terobosan, minta kelimpahan, minta arah hidup. Tapi mereka memulai pagi seperti orang yang tidak punya raja. Bangun, langsung buka HP. Bangun, langsung mengejar untuk menyelesaikan masalah. Bangun, langsung masuk ke dunia yang menarik kita ke segala arah. Dan tanpa sadar, mereka sudah kalah di menit pertama hari itu. Tetapi anak Tuhan tidak dipanggil untuk hidup seperti itu. Ada cara lain, ada ritme lain. Ada pola kerajaan Allah yang jauh lebih dalam dari sekadar rutinitas pagi. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah pola yang saya sebut liturgi pagi kerajaan Allah. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like video ini, komen dengan amin. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Bukan sebuah kebiasaan, bukan liturgi dalam arti sebenarnya, namun ini adalah sebuah perjalanan 30 menit bersama Tuhan yang membentuk karakter, pikiran, dan arah hidup kita. Bukan supaya kita menjadi kaya dengan cara dunia, tetapi supaya kita menjadi pribadi yang siap dipercayai Tuhan dengan perkara besar. Karena keberhasilan sejati tidak dimulai di kantor, tidak dimulai di pekerjaan, tidak dimulai di tengah kesibukan. Keberhasilan dimulai dari cara engkau membuka matamu di pagi hari sebelum engkau benar-benar memulai hari MU. Satu keheningan kudus, diamlah dan kenali aku. Ketika engkau bangun, jangan langsung menyentuh dunia. Jangan sentuh notifikasi. Jangan sentuh kekhawatiran. Jangan cepat-cepat ingin menyelesaikan semua masalah yang ada di kepala MU sepanjang malam tadi. Berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Diam di hadapan Tuhan. Mazmur 46:10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Keheningan pagi adalah tundangan Tuhan. Disitulah jiwa kita mulai selaras kembali. Disitulah kita mengakui bahwa hari ini bukan tentang kekuatan kita, tapi tentang kasih setianya. Dalam dunia yang bising, keheningan adalah bentuk penyembahan. 2. Rekalibrasi identitas, menyatakan kebenaran firman. Setelah diam, barulah engkau berbicara. Tetapi yang engkau ucapkan bukan kata-kata kosong, melainkan kebenaran firman. Banyak orang mengucapkan afirmasi dunia, tetapi anak Tuhan mengucapkan afirmasi kerajaan. Katakan perlahan, "Aku adalah anak Allah yang dikasihi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan menuntun pekerjaanku hari ini. Aku diperlengkapi, aku dijaga. Aku diberi hikmat. Kelimpahan bukan tujuanku, tapi kehendak MU yang kuikuti." Deklarasi pagi bukan untuk memaksa alam semesta tunduk kepada kita, tetapi untuk membuat hati dan pikiran tunduk kepada Kristus. Sebelum kita menghadapi dunia, kita harus mengingat siapa kita di dalam Dia. 3. Reimajinasikan visi, menuliskan tujuan, syukur, dan pelajaran. Ambillah buku kecil dan tuliskan 3 hal. 3 tujuan hari ini. Bukan 20, bukan 15. 3 saja yang benar-benar membawa hidupmu bertumbuh. 3 hal yang kamu syukuri. Syukur bukan keluhan positif. Syukur adalah disiplin iman. 1 pelajaran dari Tuhan kemarin. Apa yang Dia tegur? Apa yang Dia bentuk? Apa yang Dia ajar? Amsal 29:18 berkata, "Tanpa wahyu, rakyat menjadi liar." Menulis membuat hidupmu tidak liar. Menulis membuat visi tidak menguap. Menulis mengubah kabut menjadi arah. Ketika engkau menulis, engkau sedang berkata, "Tuhan, hidupku punya tujuan hari ini." 4. Santapan firman, memenuhi jiwa dengan hikmat surgawi. Sebelum engkau memakan roti dunia, makanlah roti hidup. Baca dan renungkan 1 pasal. Mazmur, Amsal, Injil, atau bagian yang Roh Kudus gerakan. Biarkan firman menyentuhmu. Biarkan firman menyala dalam rohmu.
Amsal pukul 4:23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kalau engkau mengisi pagi dengan berita buruk, engkau akan hidup dengan ketakutan. Kalau engkau mengisi pagi dengan firman, engkau akan hidup dengan kekuatan. Firman pagi menentukan cara kita mengambil keputusan sepanjang hari. 5. Menggerakkan tubuh, menyadarkan jiwa. Gerakan tubuhmu. Tidak perlu lari 5 kilometer. Cukup stretching, jalan di tempat, atau 20 squat ringan. Mengapa ini penting? Karena tubuh, jiwa, dan roh saling terhubung. Ketika tubuh diam dan malas, pikiran ikut tumpul. Ketika tubuh bergerak, pikiran menyala. Amsal pukul 17:22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Tubuh yang aktif membantu jiwa untuk bangkit. Tubuh yang bergerak mengaktifkan energi, fokus, dan kesiapan mental. Ini bagian kecil, tetapi efeknya besar. 6. Syukur profetik, mengakui Tuhan sebagai sumber segalanya. Tutup liturgi pagi ini dengan ucapan syukur yang profetik. Ucapkan, "Terima kasih, Tuhan, untuk nafas ini. Terima kasih untuk keluarga yang Engkau percayakan. Terima kasih untuk pekerjaan, pelayanan, dan kesempatan. Terima kasih untuk berkat yang sedang Engkau bukakan. Terima kasih karena Engkaulah sumber dan pengatur hidupku." 1 Tesalonika pukul 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Syukur bukan tentang suasana hati. Syukur adalah posisi hati. Syukur mengalihkan mata kita dari kekurangan kepada kesetiaan Allah. Syukur mengubah atmosfer roh. Syukur menarik kita masuk ke dalam damai sejahtera. Mengapa liturgi pagi ini mengubah hidup? Karena liturgi ini melakukan 3 hal besar dalam hidup kita. 1. Membangun identitas kerajaan. Engkau tidak lagi hidup sebagai korban keadaan, tetapi sebagai anak raja. 2. Memberi kejelasan arah. Orang gagal bukan karena malas, tetapi karena bingung arah. Liturgi pagi memberi fokus, prioritas, dan ketegasan. 3. Menghasilkan momentum rohani. Setiap pagi menjadi kemenangan kecil, dan kemenangan kecil itu membangun kemenangan besar. Ketika engkau berubah di dalam, apa yang terjadi di luar akan mengikuti. Commitment Challenge, 30 hari bersama Tuhan. Saya ingin mengajakmu melakukan satu langkah sederhana namun akan mengubah hidupmu. Lakukan liturgi pagi kerajaan Allah ini selama 30 hari. Tanpa putus, tanpa alasan. Dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Tidak harus sempurna. Yang penting konsisten. Dan saya percaya, engkau akan melihat pikiran yang lebih jernih. Tanda keputusan yang lebih bijak. Tebal pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Tentang tebal dan kapasitas baru dalam panggilanmu. Bukan karena ritual ini kuat, tetapi karena Tuhan menguatkan engkau melalui disiplin rohani ini. Doa penutup profetik. Mari saya doakan engkau. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap anak MU yang mendengarkan video ini. Bangkitkan kembali roh mereka, tajamkan pikiran mereka, pulihkan emosi mereka, dan tuntun langkah mereka. Ajari mereka memulai hari seperti seorang raja, karena engkau telah menempatkan mereka sebagai anak-anak kerajaan MU. Tuhan, berikan hikmat dalam keuangan, arahkan keputusan, buka pintu yang engkau kehendaki, dan teguhkan karakter mereka dalam setiap musim. Biarlah 30 hari ke depan menjadi hari-hari pemulihan, pertumbuhan, dan terobosan. Dalam nama Yesus. Amin.